Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Yogyakarta ya teman-teman. Jadi pada hari ini saya melakukan perjalanan ke salah satu situs bersejarah, yaitu Goa Selarong. Sebagaimana diketahui bahwa Goa Selarong merupakan salah satu tempat yang dulunya dipakai oleh Pangeran Diponegoro ketika berjuang melawan Belanda. Jadi di depan ini adalah Jalan Goa Selarong dari arah Jogja. Kemudian nanti di sebelah sana ada pintu gerbang masuk bertuliskan selamat datang di Goa Selarong ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa mengarahkan kendaraannya untuk masuk melalui pintu gerbang yang ada di sini. Di depan pintu gerbang ini terdapat monumen patung dari Pangeran Diponegoro yang sedang menaiki kuda. Ini memang simbol yang sudah cukup kita kenal ya, Pangeran Diponegoro menaiki kudanya. Jadi ini ada pintu gerbang masuk, tapi nanti lokasinya masih ke arah sana ya teman-teman. Jadi mobil saya parkir di sebelah kiri itu. Nanti sekitar 500 meteran lagi baru akan sampai di lokasi. Kita masuk ke area parkir ya teman-teman. Ya. Sebelah mobil itu ya Pak? Nggih. Oke teman-teman, di sini dapat diinformasikan bahwa untuk tiket masuk per orangnya adalah Rp5.750 ya teman-teman. Ini angkanya agak keriting, ini menarik juga. Mungkin karena di situ sudah ada informasi terkait premi asuransi Jasara Harja Putra. Tapi tadi saya bayarnya sih totalnya Rp6.000 ya teman-teman. Jadi yang 5.750 itu murni untuk biaya tiket masuk, dan yang Rp250 ini berarti tambahannya adalah untuk premi asuransi Jasara Harja Putra. Sebelum saya menelusuri Goa Selarong teman-teman, ini karena pas waktu azan duhur, jadi saya akan sholat dulu di musola yang dinamakan sebagai musola Pangeran Diponegoro. Oke teman-teman, ini lokasi Goa Selarong itu tidak begitu jauh dari pusat kota Yogyakarta, hanya berjarak sekitar 11 km saja ya teman-teman. Dengan waktu tempuh dengan menggunakan kendaraan sekitar 25-30 menit. Jadi cukup dekat dan mudah sekali diakses, sehingga teman-teman bisa sewaktu-waktu datang ke sini ya teman-teman.
Ini di depan kompleks Goa Selarong kita diperlihatkan lagi patung dari Pangeran Diponegoro yang sedang menaiki kuda. Selanjutnya ini ada jalan yang sudah diberi paving block ya teman-teman, untuk menuju ke tempat di mana Goa Selarong itu berada. Dan di sini masih menyatu dengan rumah-rumah penduduk lokal ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini ada informasi sekilas tentang Goa Selarong yang dibuat oleh mahasiswa KKN PPM UGM 2019. Kulo saking Purwokerto, Mbah, nggih. Tepi. Ya mbakane ndak Nggih, piyambakan berarti enten acara sih dados kulo ngampiri nang mriki. Anu. acara temundi. Napa? Acara temundi. Oh, rencanane mangke teng Magelang sih, Mbah, nggih. Badhe kali rencang mangke ketemuan teng Jogja. Nggih, saking Jogja mangke nggih. Anak kula kalih Purwanto Purwanti, putuku papat. Oh, Irnawati, Petekawati, Guntur Andrea. nggih. Anake Purwanto lanang wedok, Purwanti lanang wedok. Oh. Mari bicara matempun. Nggih, wis pasang nggih. Nggih, nggih. Nggih syukur. Kula tunggal. Oh, Nek nggih. UGM Mas ning mulah. Oh, nggih syukur teng UGM. Nggih saben dinten teng mriki saking enjing ngantos sonten. Ten iki mbah niki. Oh. Yen nyadong ten guwa nggih kadang ten kuwasa depan Oh. mama. Nggih. Nggih. Anggere upah nggih mama nggih. Nggih. Tapi nggih teksi sehat nggih. Yang Baik. penting paling sehat. Nggih, amin. Mugi-mugi nggih tetep sehat. Kaswara sehat ragane akeh. Nggih. Ini ki sing mangsan apa sih niki? Sawong nggih, Mbah. Sawong rasaken mang iki pikir. Oh, nggih. Nggih. Iki banget nggih. Niki Mbah. Jane iki. Nggih. Coba jan. Nggih. Tenawan apa? Badhe ningalirin. Sing- mateng diredem ta. Napa? Kacang. Oh, jane kateng nggih, Mbah. Niko. Oh, Dodoran. Si- Napa nek dereng presa? dereng nate teng mriki terus. Masa. Nggih, coba. Mangke dereng tau teng mbane. Dereng. Mangke nek teng ngene sik gol kaki gol lanang sik ngundule sik ilen. Sik gol kaki. Oh, sik enten gol. kali nggih. Nggih mangke nenggah Mas asam mana iki.
di sini kita menaiki lagi anak tangga ya teman-teman, menuju ke lokasi Gua Selarong. Goa Selarong merupakan salah satu tempat wisata bersejarah yang terletak di Desa Gowosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Hanya berjarak kurang lebih 11 km dari pusat kota Yogyakarta ke arah selatan, goa ini menjadi saksi bisu perjuangan Pangeran Diponegoro saat melakukan perlawanan kepada Belanda. Setelah rumahnya di Tegalrejo dibakar oleh Belanda lalu dicanangkan Perang Jawa, Goa Selarong menjadi tempat tinggal sementara bagi keluarga Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya. Selain itu, goa ini digunakan sebagai tempat untuk menyusun strategi perang gerilya melawan Belanda. Meskipun pernah diserbu oleh pasukan Belanda, akan tetapi mereka tidak berhasil menangkap Pangeran Diponegoro karena goa ini telah dikosongkan dan Pangeran Diponegoro sudah terlebih dahulu meninggalkan Selarong. Goa Selarong memiliki dua sisi, yaitu Goa Kakung dan Goa Putri. Goa Putri terlihat seperti lengkungan di antara bebatuan yang digunakan sebagai tempat tinggal Raden Ayu Ratnaningsih yang merupakan istri Pangeran Diponegoro. Goa Kakung memiliki ukuran yang lebih kecil daripada Goa Putri, yang digunakan sebagai tempat peristirahatan Pangeran Diponegoro. Di sebelah Goa Kakung terdapat sendang atau kolam berukuran kecil yang berasal dari sumber mata air pegunungan Selarong. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di depan Gua Selarong. Jadi di sini ada dua sisi ya teman-teman. Di depan saya ini disebut sebagai Gua Kakung. Gua Kakung ini yang dipakai sebagai tempat berdiam dari Pangeran Diponegoro. Kemudian di sisi sebelah lagi, di sana itu ada namanya Gua Putri. Jadi ada kakung, ada putri, artinya laki-laki dan perempuan. Untuk Gua Kakung ini dipakai oleh Pangeran Diponegoro sendiri, sedangkan yang Gua Putri itu yang di sana adalah dipakai untuk berdiam dari istri Pangeran Diponegoro. Coba kita lihat dari dekat ya teman-teman. Ini adalah Gua Kakung yang dipakai sebagai tempat beristirahat atau berdiam Pangeran Diponegoro saat meninggalkan Tegalrejo ya. Dan di tempat ini pula Pangeran Diponegoro melakukan pengumpulan kekuatan di dalam menghadapi pertempuran dengan Belanda. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 1825 sampai 1830 terjadilah Perang Jawa ya, salah satu peperangan terbesar yang terjadi di Jawa karena memakan banyak korban, yaitu pada masa Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan karena tidak mau tunduk kepada kolonial Belanda. Ini kalau kita lihat ya teman-teman, sebenarnya ketika memasuki Gua Selarong ini tidak begitu dalam ya, karena jaraknya dari luar ini sampai ke dinding sebelah sana itu hanya beberapa meter saja, dan ketinggiannya juga tidak terlalu tinggi. Begitu juga kanan kirinya, jadi ini seperti hanya berupa kamar saja ya teman-teman. Jadi bukan gua dalam arti yang sebenarnya, karena di sini sepertinya adalah gua yang dibentuk, bukan gua alamiah. Dan tempat ini tentu saja strategis dipakai oleh Pangeran Diponegoro beserta para pengikutnya untuk dipakai sebagai basis pertahanan
karena lokasinya sulit dijangkau ya, dari mana-mana harus menaiki medan yang cukup terjal juga. Dan Belanda tentu saja cukup sulit untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan putra sulung dari Sri Sultan Hamengkubuwono III. Namun Pangeran Diponegoro tidak berambisi menjadi raja dan justru memilih tinggal di Tegalrejo yang terletak beberapa kilometer barat daya Keraton Yogyakarta. Akibat sikap semena-mena dari Belanda membuat Pangeran Diponegoro geram, sehingga ia melakukan perlawanan yang dilakukan dengan cara membatalkan pajak yang digunakan kepada petani yang berada di Tegalrejo. Perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro itu membuat Belanda khawatir. Lalu muncul perintah untuk menangkap Pangeran Diponegoro pada tanggal 20 Juli tahun 1825. Beruntung, Pangeran Diponegoro berhasil kabur dan menyelamatkan diri, namun pasukan Belanda berhasil merusak dan membakar kediamannya. Hingga sampailah Pangeran Diponegoro di sebuah perbukitan yang terletak kurang lebih 5 km dari kota Bantul. Di wilayah inilah terdapat suatu goa yang dinamakan Goa Selarong. Di goa inilah pangeran beserta pasukannya mengatur sebuah strategi untuk melawan pasukan Belanda secara bergerilya, dan menjadikan tempat ini sebagai markas besar pasukan Pangeran Diponegoro. Oke, kita lihat lagi gua yang di sebelahnya, yaitu Gua Putri ya teman. Menurut mitos, secara kasat mata, Goa Selarong memang buntu. Namun bagi Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya, Goa Selarong merupakan pintu gaib untuk masuk menuju ke dalam perut Bukit Kapur tersebut. Itulah sebabnya yang membuat mengapa Pangeran Diponegoro dan pasukannya sangat sulit ditangkap dan tidak tersentuh atau terlihat oleh pasukan Belanda. Walaupun pasukan Belanda telah sampai di kompleks ini, mereka tetap saja tidak dapat melihat bahwa sebenarnya terdapat ratusan pasukan Pangeran Diponegoro yang bersembunyi di dalam Goa Selarong. Pasukan kompeni hanya berputar-putar saja di lokasi dan hanya mampu melihat lereng batu cadas yang tak berpenghuni. Oke teman-teman, saya sekarang berada di depan gua yang satu lagi yang bernama Gua Putri. Gua Putri ini dulunya ditempati oleh istri Pangeran Diponegoro, yaitu Raden Ayu Ratnaningsih. Kalau yang di sini saya lihat lebih lebar ya teman-teman dibanding Gua Kakung tadi. Dan ini kita masih bisa berdiri sampai ke dalam ya teman-teman. Ini adalah kondisi bagian dalam dari Goa Putri yang pada waktu itu dipakai sebagai tempat berdiam atau tinggal dari istri Pangeran Diponegoro, yaitu Raden Ayu Ratnaningsih.
Bisa dibayangkan ya teman-teman, perjuangan Pangeran Diponegoro beserta istri dan para pengikutnya ketika dulu berjuang untuk melawan kesewenang-wenangan dari kolonial Belanda. Di samping dari Gua Putri ini teman-teman ada undak-undakan lagi nih ya. Ada jalan setapak yang dicor beton. Ini sepertinya menuju ke bukit yang di atas. Coba saya akan mencari tahu. Oh, ternyata nggak, mentok di sini aja teman-teman. Sudah tidak ada jalan lagi. Oke teman-teman, ini adalah spot utama, yaitu Gua Putri dan juga tadi di sebelah sana itu ada Gua Kakung. Dan saya akan mencoba untuk turun lagi untuk melihat beberapa spot yang mungkin bisa saya lihat ya. Saya menuruni anak tangga kembali teman-teman untuk melihat titik-titik yang lain yang ada di sini. Di samping dari Gua Kakung ini ya teman-teman, ini seperti ada lereng yang teraliri air, seperti air terjun kecil ya, tapi karena mungkin ini musim kemarau sehingga airnya tidak begitu deras, karena di bawah sana itu ada kayak genangan atau kolam air yang tentunya berasal dari atas sana. Di sini terdapat sumber air yang dinamakan Sendang Manikmaya. Untuk sampai tepat di sumber air ini, kita harus melewati jembatan kecil di atas kali kering yang merupakan tempat mengalirnya limpahan air terjun di saat hujan. Dilanjutkan dengan berjalan kaki melewati jalan setapak sekitar 100 meter. Sendang Manikmaya diyakini sebagai sumber mata air abadi yang dulu digunakan oleh Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya untuk keperluan mandi dan bersuci. Masih berdekatan dengan Sendang Manikmaya, terdapat juga sebuah sumber mata air lainnya yang bernama Sendang Umbul Mulya. Sendang ini merupakan mata air untuk keperluan memasak dan mencuci. Oke teman-teman, jadi ini ada sungai kecil ya, yang airnya itu mengalir dari sana tadi, dari tebing itu ke sini. Tapi aliran airnya kali ini memang tidak begitu kelihatan ya, bahkan cenderung kering karena memang
saat ini meskipun bulan November tapi sepertinya belum memasuki bulan penghujan di sini. Jadi di bagian bawah dari Gua Selarong ini kita bisa menyaksikan kondisi alam yang ada di sekitar Gua Selarong ya teman-teman, sehingga mengapa pada saat itu Pangeran Diponegoro memilih tempat ini sebagai basis pertahanan di dalam rangka melakukan perlawanan terhadap Belanda di kala itu. Jadi kalau kita perhatikan di sini kondisi alam masih terlihat natural ya, dan dapat dipahami bahwa Pangeran Diponegoro memilih Gua Selarong sebagai basis pertahanan pada saat itu karena lokasinya cukup sulit dijangkau, harus menaiki anak tangga tadi ya, sehingga dari sini pun kita agak sulit untuk melihat posisi Gua Selarong yang sebenarnya ya, meskipun pada saat itu pernah juga diserang oleh Belanda, tapi Pangeran Diponegoro beserta para pengikutnya berhasil meloloskan diri. Meskipun Gua Selarong belum bisa dijangkau dengan kendaraan umum, namun objek wisata yang satu ini mempunyai fasilitas yang beragam. Di sini sudah tersedia area parkir yang luas, sehingga pengunjung yang datang baik sendirian maupun rombongan tetap dapat memarkirkan kendaraannya dengan leluasa. Di lokasi wisata ini juga telah disediakan musola, karena kebanyakan pengunjung yang datang ke tempat tersebut merupakan kaum muslim. Selain itu, di tempat ini telah dilengkapi dengan taman bermain yang tentunya bakal disukai anak-anak. Nggih sampun iki Nggih. lagi panas dados. Nggih. Nggih kula pamit rin nggih Mbah. Nggih. Badhe nrasaken malih mangke teng Magelang. Mugi-mugi Nggih. sehat sedaya. Amin. Monggo. Mboten saged naon-naon Mas. Nggih mboten napa-napa niki. Ampun angsal oli-oli niki. Nggih. Monggo matur nuwun niki, Mbah. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi teman-teman kunjungan singkat saya ke Gua Selarong yang penuh dengan nilai histori terkait dengan perjuangan Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.